Curah hujan tinggi, masyarakat diminta mewaspadai potensi banjir. Harga cabai rawit merah di Pasar Handil, Kota Jambi mencapai Rp100.000 per kilogram. Wakil Menteri SDM resmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 17 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Aditya Reza Haswendra. Dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, saudara. Curah hujan yang terus mengguyuri Kabupaten Batanghari saat malam hari berdampak terhadap tingginya debit air Batanghari. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin berpotensi terhadap ancaman banjir. Hampir satu pekan terakhir, curah hujan sedang hingga tinggi terus mengguyur hampir semua wilayah di Kabupaten Batanghari. Hujan yang mengguyur disertai angin kencang seringkali terjadi saat malam hari. Dampak dari hujan tersebut kian mempengaruhi debit air Sungai Batanghari yang saat ini terus menunjukkan pasang. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, jika situasi kian mengkhawatirkan karena air sungai terus mengalami peningkatan, maka tidak menutup kemungkinan potensi ancaman banjir akan kembali melanda pemukiman warga. Selain curah hujan yang tinggi, kenaikan debit air sungai juga disebabkan terjadinya limpahan air dari wilayah hulu sungai. Upaya pemantauan juga akan terus dilakukan BPBD setempat, terutama terhadap pengukuran ketinggian air setiap harinya, sebagai bentuk kesiapsiagaan petugas dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan ancaman bencana. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status kesiapsiagaan menjadi siaga bencana hidrometeorologi. Status ini ditetapkan selama cuaca ekstrem melanda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Hazat Akbar. Ya, Hazat, silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, memang hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi terus memantau perubahan fluktuasi cuaca yang terjadi di Provinsi Jambi, dan hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi telah menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi siaga bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Status ini mulai diberlakukan selama 1 bulan terhitung dari akhir Maret 2025 hingga nanti di akhir April 2025. Pemantauan ini dilakukan karena memang potensi curah hujan yang terjadi di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Berdasarkan prediksi BMKG, di mana memang potensi curah hujan ini akan terjadi pada deserian kedua dan juga deserian keempat pada bulan April. Sehingga memang status ini yang nantinya harus diantisipasi sedini mungkin. Dan memang ketika kita membahas tentang bentuk ataupun juga landscape dari Provinsi Jambi, di mana memang Provinsi Jambi ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni mulai dari wilayah hulu dengan dataran yang cukup tinggi seperti di Kabupaten Kerinci, kemudian juga Sungai Penuh, Merangin, dan juga Sarolangun, hingga kemudian di bagian tengah yang cukup dominasi agak rendah, kemudian juga di ujung seperti di pesisir di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, ini yang membuat pergerakan air yang harus diantisipasi oleh beberapa wilayah dengan indikasi ataupun juga potensi kerawanan yang cukup tinggi jika dilihat dari agenda ataupun juga proses bencana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dan memang ini pun kondisi cuaca dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, memang mengatakan status ini sebagai bentuk informasi dan juga kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dan juga stakeholder, bahwasanya memang harus dapat segera menindaklanjuti jika nantinya ada kejadian ataupun juga potensi-potensi tertentu. Dan memang mitigasi ini juga dilakukan di beberapa wilayah yang terjadi ataupun juga sering terjadi bencana seperti bencana banjir, kemudian juga tanah longsor ataupun juga banjir bandang, sehingga
Nantinya ketika memang terjadi potensi-potensi tersebut, masyarakat dapat dihimbau lebih waspada dan juga dapat menyelamatkan harta benda ataupun juga hal-hal terkait lainnya. Dan memang penekanan langkah antisipasi ini juga untuk meningkatkan kondisi terkait dengan status siaga bencana hidrometeorologi agar pemerintah ini juga dapat melakukan ataupun juga menerapkan langkah-langkah tertentu yang memudahkan masyarakat ke depannya. Dan memang tingginya curah hujan ini yang masih terjadi hingga nanti membuat pemerintah akhirnya terus melakukan kolaborasi dan juga komunikasi baik dari pemerintah provinsi kemudian berjenjang ke pemerintah kabupaten kota agar nantinya memang status ini dapat terus dilihat ataupun juga diperbarui baik menuju status yang lebih tinggi ataupun juga status yang lebih rendah. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Hazat atas laporannya. Berita berikutnya, banjir dan cuaca ekstrim berdampak panjang bagi petani. Bahkan ada yang mengalami gagal panen dan mempengaruhi jumlah produksi. Akibatnya, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Handil Kota Jambi naik signifikan. Sejumlah harga bahan pokok di pasar Handil Kota Jambi terus melonjak naik. Per 16 April 2025 kemarin, harga cabai rawit merah atau cabai setan naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga cabai rawit merah ini dipicu oleh kurangnya pasokan di tingkat pedagang. Hal ini disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi dan juga cuaca ekstrim. Salah seorang pedagang Eli mengatakan, tingginya harga bahan pokok ini terjadi sejak pasca Lebaran Idul Fitri kemarin. Bahkan hingga kini belum stabil seperti hari-hari biasanya. Cabai merah, Bu? 6.500. Cabai rawit hijau? Hijau 3.500. Kalau cabai rawit setan, Bu? Setan 100. 100, Bu, ya? Oh, tinggi, Bu, ya? Tinggi. Apa, Bu, sebabnya, Bu? Stok kosong? Stok cabai? Stok cabai setan? Tidak ada. Kosong, ya? Kosong. Makanya harga tinggi, Bu, ya? Iya. Sejak berapa lama tuh, Bu? Sejak puasa. Sekarang, Bu, ya? Sampai sekarang. Tidak ada intervensi dari pemerintah, Bu? Tidak ada. Tidak ada, ya? Hari musim hujan nih, jadi cabai mahal galau. Mahal galau. Pedagang berharap ada solusi cepat dari pemerintah terkait dalam mengatasi tingginya harga cabai, sehingga daya beli masyarakat tidak berkurang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, program makan bergizi gratis di Kota Jambi masih terus berjalan. Namun hingga kini program tersebut belum merata di setiap sekolah dalam Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi terus mendukung program makan bergizi gratis bagi siswa-siswi di sekolah untuk menambah gizi dan menopang kecerdasan pada anak. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pihaknya telah memberikan data dan jumlah siswa di setiap sekolah, baik dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Namun dari semua sekolah yang diajukan, masih ada beberapa sekolah yang belum merasakan program makan bergizi gratis tersebut. Kebijakan pemerintah pusat yang kami pemerintah daerah mendorong untuk menyiapkan sarana dan prasarana di sekolahnya. Tapi program MBG-nya itu kewenangan pusat, kami hanya membantu. Kami menyiapkan sekolahnya, prinsipnya sudah kami siapkan, sarana prasarana pendidikan seperti kursi, meja, dan lain-lain. Insya Allah kita akan perbaiki melalui hasil dari efisiensi ini. Wali Kota Jambi Maulana berharap program dari Astacita Presiden Prabowo Subianto itu segera direalisasikan secara merata di sekolah. Karena hingga saat ini baru sekitar 3.408 siswa yang menikmati program yang telah dimulai sejak 17 Februari 2025 lalu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, program makan bergizi gratis bagi siswa di Kabupaten Muara Jambi kembali dilakukan. Diharapkan pendistribusian makanan tersebut tiba di sekolah sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah Lebaran, program makan bergizi gratis kembali dilakukan seperti di Sekolah Dasar Negeri 45 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Meski sempat terhenti karena libur Lebaran, namun para siswa menyambut makan bergizi gratis dengan sangat antusias. Hadirnya program MBG ini dinilai dapat menghemat uang saku dan menu makanan yang disajikan selaras dengan harapan mereka. Kepala SD Negeri 45 Abdul Rahim mengatakan, dengan program ini mampu memenuhi gizi anak-anak dan dapat menghemat uang saku mereka. Untuk evaluasi, Kepala Sekolah berharap dalam pendistribusian MBG dari dapur menuju sekolah dapat dilakukan sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika makanan tersebut didistribusikan di atas jam 10, para siswa kelas 1 sudah pulang ke rumah masing-masing. Evaluasi ke depan ya dikarenakan beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin,
itu agak telat ngantarnya. Jadi anak kelas 1 kan setengah 11 pulang, jadi diantar setengah 12. Jadi untuk ke depan diharapkan untuk SD itu lebih cepat. Artinya di kisaran jam 10-an Pak ya? Iya gitu. Untuk menu makanan bergizi gratis pasca libur lebaran diantaranya daging ayam, sayur, dan susu. Menu makanan ini diharapkan dapat terus bervariasi seperti yang dilakukan sebelum lebaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya proyek Akatara Gas Plant diharapkan dapat mencukupi kebutuhan LPG. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, proyek Akatara Gas Plant milik Jetstone Energy Lemang Private Limited diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, terutama untuk mencukupi pasokan kebutuhan LPG dalam negeri. Proyek Akatara Gas Plant selain menyalurkan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik atau PLN, juga memproduksi kondensat serta LPG untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikan langsung Yulio Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM saat meresmikan proyek Akatara Gas yang dikelola SKK Migas Jetstone Energy di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Rabu siang. Menurut Yulio Tanjung, untuk memenuhi kebutuhan energi minyak bumi, negara harus menyediakan berkisar 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per harinya. Dengan telah diresmikannya proyek tersebut, Wakil Menteri ESDM berharap dapat memperkuat ketahanan energi nasional, terutama untuk mencukupi pasokan kebutuhan LPG dalam negeri. Selain itu, ketersediaan energi juga akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas dan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara APBD Provinsi Jambi. Kalau kita lihat dari fasilitas yang diresmikan pada hari ini adalah merupakan fasilitas yang sangat efisien. Di sini juga akan dihasilkan LPG dan juga ada kondensat. Berarti untuk LPG dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat, terutama kegiatan ketersediaan energi masyarakat dalam bentuk tabung gas 3 kilo dan juga itu ada LPG non subsidi bagi kebutuhan industri di dalam negeri, khususnya di Provinsi Jambi. Untuk mengeliminir ketergantungan impor tersebut, Kementerian ESDM saat ini tengah memetakan sejumlah lapangan gas potensial yang mengandung propana dan butana, bahan baku pembuatan LPG. Proyek Akatara yang dikelola Jetstone Energy Lemang Private Limited setidaknya berhasil memproduksi gas sebesar 25,7 juta standar kaki kubik per hari, LPG sebesar 185 metrik ton per hari, dan 1098 barrel per hari kondensat. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca banjir yang melanda Kabupaten Tebo beberapa bulan terakhir membuat produktivitas pertanian menurun. Salah satunya menurunnya hasil panen padi sawah. Dinas Pertanian Kabupaten Tebo menyampaikan pasca banjir yang melanda sejak beberapa bulan terakhir membuat sebagian sawah di Kabupaten Tebo terendam. Akibatnya beberapa lahan persawahan lumbung pangan di Kabupaten Tebo hasil produksinya tidak maksimal. Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Tebo Nanang Suyanto menjelaskan, dampak dari bencana banjir yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat sebagian hasil panen padi sawah tidak maksimal. Data Dinas Pertanian, akibat banjir kemarin dari luas tanam 1.492 hektar, sebanyak 873 hektar gagal panen dan 655 hektar tidak mengalami gagal panen. Namun dari 655 hektar tersebut juga ada sebagian hasil panen yang tidak maksimal karena ada sebagian padi petani yang terendam, salah satunya di wilayah Sumai. Di wilayah tersebut padi petani hampir secara keseluruhan terendam banjir hingga mencapai 3 hari dan membuat hasil panen padi menurun. Sementara itu pasca banjir yang terjadi, Dinas Pertanian Kabupaten Tebo juga menggerakkan para petani untuk melakukan penanaman kembali. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan benih kepada para petani dan bantuan benih tersebut akan segera terrealisasi dalam waktu dekat ini. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Beberapa jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi seperti ikan bawal putih dan ikan senangin mulai sulit dijumpai di pasaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya hasil tangkapan laut akibat cuaca ekstrem. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Parit 1 Gompong, Firman, mengatakan pasokan ikan dari pengepul kepada pedagang sejak 1 bulan terakhir berkurang. Hal ini disebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Cuaca ekstrem turut mempengaruhi tangkapan nelayan karena tidak menentunya cuaca selama melaut. Beberapa jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi seperti bawal putih, senangin, dan kakap kini sulit ditemukan di pasaran. Di pasaran, jenis ikan bawal dan senangin dijual dengan harga cukup tinggi. Ikan senangin per kilogram bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000. Begitu juga dengan jenis ikan bawal putih dan kakap. Menurunnya hasil laut membuat harga komoditi tangkapan laut menjadi tinggi. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Berita selanjutnya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-30 TVRI Stasiun Jambi, karyawan-karyawati mengikuti lomba bola sarung. Semarak kebahagiaan dirasakan oleh seluruh karyawan-karyawati dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-30 TVRI Stasiun Jambi. Berbagai perlombaan antar pegawai turut memeriahkan hari ulang tahun TVRI Jambi seperti perlombaan bola kaki. Uniknya, pada perlombaan ini seluruh peserta menggunakan sarung. Seluruh karyawan berpartisipasi dalam perlombaan bola sarung. Tidak hanya karyawan, namun karyawati TVRI Stasiun Jambi. Sebanyak 3 tim putra dan 2 tim putri mengikuti perlombaan. Tim putra dimenangkan oleh tim Gajah. Perlawanan kedua tim putri cukup sengit hingga terjadi adu penalti antara tim Macan dan tim Serigala. Tim Macan keluar sebagai juara. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai stasiun TVRI Jambi atas partisipasi untuk memeriahkan ulang tahun TVRI Stasiun Jambi. Alhamdulillah hari ini kita memulai turnamen futsal antar karyawan memeriahkan hari ulang tahun ke-30 TVRI Stasiun Jambi. Yang penting teman-teman happy, bergembira, dan menjaga sportivitas untuk memupuk kebersamaan antar tim dan antar anggota di TVRI Stasiun Jambi. Mudah-mudahan teman-teman tetap happy, semangat, bukan hanya di bidang olahraga, tetapi juga di bidang core bisnis kita, yaitu produksi dan penyiaran. Harapannya supaya teman-teman tetap bugar, sehat, dan semangat melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang broadcaster sejati. Herli Marjoni berharap dengan diadakan lomba bola sarung ini, seluruh karyawan-karyawati TVRI Stasiun Jambi dapat menumbuhkan jiwa sportivitas serta membangun kolaborasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Yasir, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Aharis dampingi Wamen ESDM meresmikan fasilitas pengolahan gas Akatara Jadestone Energy. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen ini dengan informasi Wakil Menteri SDM meresmikan Akatara Gas Processing Facility di Tanjung Jabung Barat Rabu siang. Peresmian ini menandai langkah penting pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung meresmikan Akatara Gas Processing Facility AGPF yang dioperasikan oleh Jadestone Energy Pte Ltd di Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Rabu siang. Peresmian ini menandai langkah penting pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan, dengan diresmikannya Akatara, diharapkan Provinsi Jambi menjadi penyangga ketahanan energi nasional ke depannya, karena masih banyak ditemukan lapangan migas yang cukup produktif di Provinsi Jambi, serta cukup mapan dalam ketahanan pangan. Peningkatan hilirisasi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta adanya peningkatan PDRB sekitar hampir 50 sampai dengan 60%. Dengan adanya peresmian untuk Akatara Gas Plant ini yang dilakukan investasi oleh Jadestone Energy
Ini merupakan kegiatan yang cukup cepat dan juga investasi yang dilakukan relatif efisien, sekitar 130 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Di sini dampaknya adalah terkait dengan ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah, dan juga ketersediaan energi juga akan meningkatkan kegiatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Peresmian Akatara Gas Processing Facility menandai langkah penting dalam meningkatkan ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hasar TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, memiliki makna strategis bagi daerah, Gubernur Al-Haris dampingi Wamen ESDM Yuliot Tanjung meresmikan fasilitas pengolahan gas Akatara Jetston Energy di Tanjung Jabung Barat. Sebanyak 92 calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci masuk dalam daftar cadangan untuk keberangkatan haji tahun 2025. Daftar cadangan itu disiapkan sebagai langkah antisipasi jika terdapat jemaah. Antisipasi aktivitas judi online bagi kalangan pelajar sangat penting dilakukan. Gerakan Stop Judol ini menjadi bagian esensial untuk menjaga generasi daerah dari kerusakan mental dan masa depan. Penekanan tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat memimpin deklarasi anti judi online siswa-siswi SMA dan SMK sekota Jambi. Sosialisasi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuliot Tanjung meresmikan Akatara Gas Processing Facility AGPF yang dioperasikan oleh Jetston Energy Pte Ltd di Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Rabu siang. Peresmian ini menandai langkah penting pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, dengan diresmikannya Akatara, diharapkan Provinsi Jambi menjadi penyangga ketahanan energi nasional ke depannya, karena masih banyak ditemukan lapangan migas yang cukup produktif di Provinsi Jambi, serta cukup mapan dalam ketahanan pangan. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung mendampingi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yuliot Tanjung saat meresmikan fasilitas pengolahan gas Akatara Jetston Energy di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peresmian fasilitas pengolahan blok migas Lemang dilakukan dalam rangkaian kunjungan Wamen ESDM ke Provinsi Jambi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Gubernur Al-Haris mengatakan, Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, baik di sektor migas, panas bumi, maupun energi baru terbarukan. Hadirnya fasilitas pengolahan gas Akatara akan menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk wilayah Tanjung Jabung Barat dan umumnya Provinsi Jambi. Resmi dimulainya proses eksplorasi, produksi hingga pengolahan gas Akatara akan memberikan makna strategis bagi daerah untuk terlibat secara aktif melalui pengalihan participating interest 10%. Gubernur Al-Haris menekankan, pemerintah Provinsi Jambi akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempermudah perizinan serta menciptakan iklim investasi yang bersahabat dengan pedoman aturan yang berlaku. Ini setelah sekarang ini dikelola dengan baik. Nah, insya Allah masih banyak muncul lagi yang lain banyak. Yang kedua juga minyak Pak Wamen. Kami di Jambi punya 3035 sumur aktif kawanan. Dan sudah mulai dikelola sekarang, ada izin-izin tambang rakyat sudah mulai boleh. Dan ini juga tentu memberikan dampak positif juga. Nanti kita kelola dengan baik, insya Allah akan berdampak untuk masyarakat. Gubernur Al-Haris berharap Kementerian SDM dapat memberikan penegasan komitmen untuk mendorong percepatan proses PI 10% bagi Provinsi Jambi sebagai simbol keadilan fiskal dan partisipasi daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin deklarasi anti judi online bagi siswa-siswi SMA dan SMK sederajat Kota Jambi. Deklarasi ini menjadi langkah strategis untuk mencegah aktivitas judi online di kalangan pelajar. Antisipasi aktivitas judi online bagi kalangan pelajar sangat penting dilakukan. Gerakan Stop Judol ini menjadi bagian esensial untuk menjaga generasi daerah dari kerusakan mental dan masa depan. Penekanan tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat memimpin deklarasi anti judi online siswa-siswi SMA dan SMK sekota Jambi. Sosialisasi pencegahan judi online harus dilakukan seluruh pihak dalam upaya memerangi aktivitas judol di setiap lini kehidupan masyarakat.
Selain pemerintah dan dinas pendidikan, peran orang tua menjadi sangat strategis untuk membina dan membimbing anak-anak yang merupakan aset bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gubernur Al-Haris mengungkapkan, sosialisasi pencegahan judi online di kalangan pelajar bertujuan untuk memberikan edukasi maupun kesadaran akan bahaya judol. Memberikan pemaparan yang nyata tentang efek judi online mutlak untuk dilakukan sebagai langkah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik akan dampak negatif judol. Berharap bahwa ini tidak hanya deklarasi saja, tapi memang harus disikapi oleh semua anak-anak kita, semua guru, bahwa Jambi ke depan harus bebas dari judi online. Tidak ada lagi di Jambi yang terlibat judi online. Ya, kenapa? Karena mari kita berpikir positif ke depannya, membangun daerah kita ini. Ada 3 butir deklarasi tolak judi online yang disuarakan pelajar. Pertama, dengan tegas menolak judi online, kemudian berkomitmen untuk menghindari setiap bentuk perjudian, selanjutnya mendukung diri sendiri dan orang lain untuk positif dan bermanfaat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, staf ahli Bupati Sarolangun di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia membuka bimbingan teknis literasi informasi bagi pustakawan, guru, dan pegiat literasi. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2025 di ruang aula DPAD Sarolangun. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan dan kegiatan BIMTEK Literasi Informasi bersumber dari dana APBN melalui dana alokasi khusus DAK non-fisik tahun 2025 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia dan pengembangan perpustakaan. Staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Judin dalam sambutannya menyampaikan, di era modernisasi saat ini, literasi informasi merupakan bagian yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah daerah selalu mendukung dan terus mendorong peningkatan kapasitas pustakawan dan pegiat literasi. Karena peran mereka sangat strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan melek informasi, sesuai dengan slogan Sarolangun Maju 2025-2030. Atas nama pemerintah Kabupaten Sarolangun, kami menyampaikan ucapan terima kasih, menyambut baik, serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Perpustakaan Arsip Daerah atas pelaksanaan bimbingan teknis ini, sehingga diharapkan membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan agar menjadi efektif dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan, BIMTEK ini merupakan tujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi informasi dalam kehidupan, serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat yang relevan dan akurat. Total seluruh itu ada 11 kegiatan. 11 kegiatan itu ada kegiatan yang sifatnya seperti yang rehab muslim, masuk dalam kegiatan. Nah, kemudian itu kalau bintek-binteknya ada bintek ada kurang lebih 4, kemudian lomba ada kurang lebih 6, kemudian ditambah ada semacam kayak sosialisasi dan sebagainya. Jadi jumlah total ada 9 yang kegiatan, kemudian 2 kegiatan yang sifatnya kemudian pendataan perpustakaan. Peserta kegiatan berasal dari pustakawan, guru, dan pegiat literasi sebanyak 50 orang, sementara narasumber berasal dari Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, serta Perpustakaan Provinsi Jambi, dan pegiat literasi Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, 92 CJH asal Kabupaten Kerinci masuk daftar cadangan keberangkatan haji 2025. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Sebanyak 92 calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci masuk dalam daftar cadangan untuk keberangkatan haji tahun 2025.
Meski tidak masuk prioritas utama, calon jemaah haji dalam kuota cadangan berpeluang berangkat jika terdapat pembatalan dari jemaah utama. Sebanyak 92 calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci masuk dalam daftar cadangan untuk keberangkatan haji tahun 2025. Daftar cadangan itu disiapkan sebagai langkah antisipasi jika terdapat jemaah reguler yang batal berangkat ke Tanah Suci. Daftar cadangan merupakan bagian dari sistem penjadwalan nasional yang diterapkan oleh Kementerian Agama untuk menjaga kuota haji tetap optimal. Meski tidak masuk prioritas utama, calon jemaah haji yang masuk dalam kuota cadangan berpeluang berangkat jika terdapat pembatalan dari jemaah utama. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Reflisman, mengatakan pihaknya telah memberikan kesempatan bagi seluruh calon jemaah untuk melakukan pelunasan. Namun tidak seluruh calon jemaah di dalam daftar cadangan tersebut melunasi biaya haji. Hal ini berdampak pada kemungkinan berkurangnya jumlah jemaah dari kuota cadangan yang akan diberangkatkan. Untuk yang sudah pelunasan itu digabung dengan yang cadangan itu sebanyak 300 lebih. Untuk Kabupaten Kerinci sendiri cadangan yang terjadi itu sebanyak 92 cadangan. Namun sebanyak 92 cadangan itu tidak semua melunasi karena berbagai alasan. Mungkin ada alasan ekonomi, yang ada alasan kesehatan dan sebagainya. Proses pemberangkatan jemaah haji termasuk dari kuota cadangan akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebelum berangkat, seluruh CJH Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalani tes kesehatan dan vaksin. Ada 3 jenis vaksin yang akan diinjeksikan ke tubuh para CJH, yaitu meningitis, influenza, dan polio. Calon jemaah haji atau CJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun ini mendapat tambahan jenis vaksin sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain vaksin meningitis dan influenza yang rutin diberikan setiap tahun, pada musim haji 2025 ini, para jemaah juga akan menerima vaksin polio. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo, mengatakan, pemberian vaksin polio ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 24 Maret 2025 lalu. Penambahan vaksin ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penularan penyakit saat jemaah berada di wilayah endemis atau saat berinteraksi dengan jemaah dari negara lain yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyiapkan tim vaksinasi dan fasilitas kesehatan yang akan melayani kebutuhan imunisasi bagi seluruh CJH di lokasi bimbingan manasik haji tingkat kecamatan. Sebelum penginjeksian vaksin ke tubuh CJH, mereka terlebih dahulu menjalani senam kebugaran dan cek kesehatan. Hari ini kegiatan kita vaksinasi haji yang kita lakukan di tanggal 17 ini yaitu polio dan influenza. Untuk polio karena memang ada program dari pemerintah itu kita gratis, cuma influenza calon jemaah harus mengeluarkan dana sendiri. Seluruh jemaah diimbau agar memanfaatkan program ini serta memastikan mereka menerima ketiga jenis vaksin yang telah direkomendasikan. Ketiga vaksin tersebut bersifat wajib bagi seluruh calon jemaah haji. Viva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo mengikuti manasik haji tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh kantor Kemenak Tebo. Selain manasik, Kemenak juga memberikan koper kepada calon jemaah haji. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo mengikuti manasik haji tingkat kabupaten di kantor Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu PLHUT. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Tebo Darmawi mengatakan hari ini merupakan hari kedua kegiatan manasik dilaksanakan. Usai mengikuti manasik, seluruh calon jemaah haji langsung membawa koper yang akan menjadi tempat barang bawaan saat ke Tanah Suci nantinya. Sedangkan setelah manasik kabupaten selesai, CJH akan kembali mengikuti manasik tingkat kecamatan selama 8 hari yang dipusatkan di 4 kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Kecamatan masih untuk kecamatan kami membagikan 4 titik. Satu di Kecamatan Tebo Tengah, satu di Kecamatan Ujang, satunya di Kecamatan Tebo dan satu di Kecamatan Rimbu. Sementara itu untuk CJH asal Kabupaten Tebo yang akan berangkat pada tahun ini, 179 CJH dengan cadangan 35 orang. Iltizam TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 60 tim gabungan diterjunkan untuk mencari orang hilang di Kota Sungai Penuh. Informasinya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Memperingati Hari Kesadaran Nasional HKN, TVRI Stasiun Jambi melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kegiatan ini semakin semarak karena dirangkai dengan peringatan HUT ke-30 TVRI Stasiun Jambi. Di tengah rintik hujan yang mengguyur, tidak menyurutkan semangat seluruh pegawai stasiun TVRI Jambi untuk melakukan upacara rutin bulanan setiap tanggal 17. Upacara memperingati Hari Kesadaran Nasional HKN ini dipimpin langsung oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi dan diikuti seluruh pegawai. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan, upacara rutin bulanan yang dilakukan dirangkai dengan peringatan Hari Jadi TVRI Stasiun Jambi ke-30. Ini menjadi momen yang sakral dan hikmat bagi seluruh karyawan-karyawati TVRI Jambi, serta menjadi momentum menjadikan ASN yang disiplin, bersahaja, serta bentuk loyalitas bagi seluruh pegawai TVRI Stasiun Jambi. Apresiasi dan juga menonton siaran TVRI Jambi dan juga masukan, saran tentang konten-konten program siaran maupun berita di TVRI Stasiun Jambi. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas konten siaran dan juga kualitas teknik siaran di TVRI Stasiun Jambi. Ke depan juga kami akan konsen bukan saja di platform siaran kita di terestrial, di layar TV. Kami juga berkomitmen dan konsen untuk menayangkan program-program kita seperti di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Herli Marjoni berharap kepada seluruh pegawai agar selalu menjaga kekompakan dan menjaga nama baik TVRI Stasiun Jambi. Pada upacara kali ini, seluruh petugas merupakan ketua tim pelaksana dan pengendali di TVRI Stasiun Jambi. Yazir TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Merangin mengalami peningkatan, yakni mencapai 72,65 poin. Usia harapan hidup di Kabupaten Merangin dikategorikan cukup tinggi, yakni mencapai kisaran 74 tahun. Indeks pembangunan manusia IPM di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2023, IPM Kabupaten Merangin berada di angka 71,81 poin. Sedangkan pada tahun 2024, IPM Merangin mengalami peningkatan menjadi 72,65 poin. Usia harapan hidup di Kabupaten Merangin dikategorikan cukup tinggi, mencapai kisaran 74 tahun. Lalu pengeluaran per jiwa atau per kapita di Merangin berkisar 11 juta selama setahun, sedangkan lama sekolah rata-rata 12 tahun. IPM itu terdiri dari 3 indikator. Indikator yang pertama itu terkait pengeluaran, kemudian yang kedua tentang kesehatan, yang ketiga adalah pengetahuan. Dari ketiga indikator itu nanti akan dikeluarkan 4 angka. Yang pertama itu ada dari kesehatan, diwakili oleh usia harapan hidup. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin yang terbesar berada di sektor pertanian dan perkebunan mencapai sekitar 54%. Perkebunan kopi robusta, kelapa sawit, dan pertanian pangan meluas di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Merangin. Perlu diketahui IPM Provinsi Jambi pada tahun 2024 mencapai 73,73 poin. Yang tertinggi berada di Kota Jambi yakni mencapai 81,77 poin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Sungai Penuh menambah sebanyak 60 personil untuk melakukan pencarian orang hilang. Ribuan warga ikut serta dalam melakukan pencarian Wira yang hilang di Desa Renah, Kayu Embun pada Minggu 13 April lalu.
Dalam upaya memaksimalkan pencarian Wira, warga Kumun Hilir yang dinyatakan hilang di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debay pada Minggu 13 April lalu, pemerintah Kota Sungai Penuh menambah sebanyak 60 personil gabungan. Selain itu, personil gabungan dibantu ribuan masyarakat yang ikut serta dalam melakukan pencarian Wira yang hilang saat melakukan perburuan babi hutan. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengatakan, setelah ditemukan barang milik Wira seperti topi, sarung, parang, rokok, serta 3 ekor anjing, personil gabungan bersama dengan masyarakat dikerahkan menjadi 3 tim yang berpencar untuk melakukan pencarian orang yang hilang. 60-an ya. Gabungan Pak ya? Kemudian ditambah dengan masyarakat hampir 1000-an. Itu sudah tiga tim, dibagi masyarakat 3 tim memencar, sudah dikerahkan mencari di sekitar lokasi. Selain itu, pihaknya telah menyiapkan segala bentuk logistik kebutuhan tim dan masyarakat untuk melakukan pencarian. Azhar Hamzah juga mengatakan, hingga saat ini batas akhir waktu pencarian belum bisa ditetapkan. Dan tim serta warga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pencarian Wira dan berharap segera ditemukan dalam keadaan selamat. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Memanfaatkan kelengahan di saat sholat zuhur, seorang warga binaan Lapas Kelas berupaya melarikan diri dengan memanjat tembok. Upaya ini berhasil digagalkan petugas lapas dengan terjun dari menara pemantauan. Seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Jambi mencoba melarikan diri dari dalam lapas. Upaya pelarian ini terjadi ketika warga binaan tersebut mencoba memanfaatkan celah keamanan dalam lapas pada saat pelaksanaan sholat zuhur. PLH Kalapas Kelas 2A Jambi, JK Sogi Surya Fatah membenarkan adanya percobaan melarikan seorang warga binaan berinisial Z yang merupakan narapidana dari kasus pencurian. Aksi nekat ini dilakukan narapidana dengan cara memanjat pagar di dalam lapas. Saat melakukan aksinya, petugas berhasil menganggarkan dengan terjun dari menara pemantauan. Jadi memang kemarin ada satu orang narapidana, statusnya masih tahanan kemarin, inisial Z yang melakukan percobaan melarikan diri, dan alhamdulillah sudah kita amankan, berhasil kita gagalkan untuk lokasi penangkapan masih di seputaran lapas. Jadi belum sempat keluar. Pasca kejadian tersebut, warga binaan telah dimintai keterangan sementara di blok khusus. Lapas Jambi berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas serta mencegah upaya pelarian serupa di masa depan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Aditya Reza Aswendra. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.